Untuk patroli gajah biasanya malam dia. Oke. Karena gajah-gajah liar itu masuk ke pemukiman warga biasanya malam. Sinyal tuh nggak ada, sinyal nggak ada, listrik juga itu dari diesel gitu. Cuman ada malam, cuman jam 7 sampai jam 11. Yang paling bikin kaget ya, Apa itu? kita nemuin jejak harimau. Habis itu nengok lagi suaranya dari mana, make sure kalau misalnya itu nggak bakal nyerang kita kan. Halo guys, kembali lagi di sini dengan aku Dava, dan hari ini aku kedatangan salah satu narasumber yang jauh nih dari seberang, yaitu dari Pulau Sumatera. Langsung aja, ini dia dengan Naradia. Halo. Hai, aku Nara. Aku asalnya dari Universitas Lampung, jurusan Kehutanan. Oke. Halo Naradia, kesibukannya apa nih sekarang? Untuk sekarang karena baru lulus ya, kita Iya. baru sudah, jadi sekarang masih freelance aja. Wisudanya kapan sih? Baru Januari tahun ini. Oh, baru Januari 2022 ini ya, Ya. berarti ya. Oke, selain itu kesibukannya freelance gitu-gitu ya. Terus aku pengen tahu nih, pengen mengulik tentang di Kehutanan Unila sendiri. Kan kamu jurusannya kehutanan nih. Di Ya. fakultas apa sih kalau di Unila sendiri? Kalau di Unila kan kehutanan tuh masih masuknya ke jurusan ya, jadi dia masih masuk Fakultas Pertanian. Oh, oke. Aku pengen tahu dari pengalaman kamu sendiri di Kehutanan Unila itu seperti apa sih? Kayak apa ya, dari awal kamu pelajari apa di sana, terus juga kan aku dengar kamu juga apa ya, yang masuk hutan, menelusuri gajah, kayak gitu-gitu, itu gimana sih? Seru nggak kira-kira? Kalau dari pelajaran sih banyak ya. Ya. Kalau mau dijelasin satu-satu sih agak repot ya. Iya, Kali oke. bisa 2 hari 3 hari kita ngobrol. Oke. Mungkin pengalaman paling berkesan ya. Jadi di Universitas Lampung tuh kita ada namanya praktek umum. Mungkin hampir semua kehutanan di Indonesia ada yang namanya praktek umum. Kebetulan aku dapat praktek umum itu di Bukit Barisan Selatan, Balai Oke. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan itu adanya di Lampung. Di Bukit Barisan Selatan itu sendiri, aku ditempatin di namanya Resort Pemerihan. Di Resort Pemerihan tuh konsentrasinya lagi ada konflik-konflik gajah gitu. Ada yang konflik-konflik gajah yang lagi masuk lah ke pemukiman warga. Nah, jadi kita konsentrasinya ke ngeblank nih gue. Iya. Konsentrasinya ke mitigasi konflik sih. Ke mitigasi konflik. Berarti di sana karena konflik apa sih yang dari gajah hewan ke dia terjun gimana ya? Gimana sih maksudnya? Apa tuh? Hewan. Apa? Iya, maksudnya konflik yang terjadi terjadi itu terjadi tuh karena antar warga juga sama hewannya tersebut atau gimana gitu. Karena kan emang Bukit Barisan tuh kan habitat dari gajah. Dia kayak jalan lewat gajah gitu kan. Terus dibuatlah sama warga kayak lahan mereka gitu buat pertanian mereka. Jadi ya gajah tuh tergoda. Kayak bau pepaya. Itu kan jalan di orang sih, jalur di orang. Gajah kan hewan berkelompok. Jadi dia kalau kemana-mana tuh bareng-bareng tuh. Jadi makanya kalau misalnya mereka mencium kayak ini biasa tempat mereka cari makan di sini. Terus kebetulan di situ ada perkebunan warga. Jadi mau nggak mau ya mereka masuk ke situ. Itu waktu semester berapa sih kamu melakukan praktek umum ke situ? Sekitar semester 7 lah. Semester 7. Itu memang khusus mau apa semua mahasiswa yang ada di Unila sendiri fakultas di angkatanmu, atau hanya cuman beberapa aja yang terjun ke Bukit Barisan Selatan itu? Kalau PU ya, kalau angkatan aku sih, kalau angkatan sebelumnya mereka biasanya di UGM di Getas ini. Oh, oke. Di UGM sini. Tapi karena kemarin pandemi COVID, jadi angkatan aku sendiri itu kan mata kuliah wajib tuh. Yeah. Jadi angkatan aku tuh disebar di Lampung aja. Kebetulan cuman sekitar 11 orang yang ada di Bukit Barisan Selatan. Oke, dan kamu yang masuk di Bukit Barisan Selatan itu? Termasuk salah satunya. Oke. Itu sekitar berapa bulan sih kamu menjalani praktek umum itu? Sekitar sebulan lah. Sebulan. Selain itu di Kehutanan Unila sendiri itu kan itu hal yang menarik sih ya. Menurut aku itu menarik banget sih. Karena aku sendiri sudah lihat-lihat
kayak sedikit cuplikan foto-fotonya, mungkin nanti bisa ditunjukin ya di akhir videonya. Kayak kayak dianya tuh menemukan gajah, naik gajah, terus habis itu menemukan apa ya, tanaman-tanaman langka juga ya di sana ya. Jadi emang itu kan tadi kayak yang aku mention sebelumnya, itu emang matkul wajib ya. Oke. Dan kita tuh di situ karena kemarin pandemi COVID, jadi tadinya kita mau ke Getas juga angkatan aku, tapi karena kemarin tuh pas banget ketabrak sama COVID, jadi kita harus buru-buru nyari tempat sendiri nih di Lampung. Kita dikasih kayak hak sendiri tuh. Biasanya kan dicariin, kita dapat hak sendiri untuk nyari sendiri, dan kebetulan kelompok aku tuh dapet lah di Bukit Barisan Selatan. Kelompok lain ada yang di KPH, ada juga yang di perusahaan. Kalau di perusahaan kan nggak mungkin sih masuk hutan. Iya benar. Kalau di perusahaan kan ya di itu di ruangan aja. Di dinas kehutanan juga ada. Kebetulan kemarin dapet yang langsung turun ke lapangan. Berarti emang dari kamu sendiri memang memilih di Bukit Barisan Selatan itu? Ya, dan kebetulan pihak Bukit Barisan Selatan juga menerima mahasiswa untuk praktek umum. Itu sebenarnya mereka jarang menerima mahasiswa atau memang sudah sering menerima mahasiswa dari misalnya dari Unila sendiri yang jurusan kehutanan atau dari luar gitu? Karena Bukit Barisan Selatan itu kan ini sih dia masuk pemerintahan kan, jadi kan mereka ada simaksi sendiri khusus untuk praktek, untuk gitu, penelitian skripsi gitu kan. Iya. Tapi di Bukit Barisan Selatan tuh nggak cuma anak kehutanan kok, anak biologi juga ada, karena basicnya kan anak biologi juga kan neliti tanaman gitu kan. Aku penasaran nih sama survival kamu selama menjalani PU itu, karena kalau misalnya kita bahas tentang pelajaran di kehutanan sendiri kan pasti ya teman-teman nanti pasti bakal lama-kelamaan juga mengimbangi lah. Tapi kan kalau ini kan terjun langsung yang benar-benar langsung ke hutannya sendiri kan. Yeah. Apalagi di Sumatera itu dan di Lampung sendiri masih banyak hutan-hutannya gitu ya, masih banyak lah istilahnya yang memang alamnya masih terjaga. Betul? Benar. Oke, nah itu aku pengen tahu nih untuk survival kamu selama berapa bulan sih di sana? Cuma sebulan. Sebulan. Untungnya kebetulan kan dapet itu kan dilokasikan di kayak resort gitu kan. Tempatnya sih kita udah difasilitasi kayak tempat tinggal gitu, dapat fasilitas. Untuk survival sendiri kita nggak begitu struggle ya, karena emang udah dipersiapkan tempatnya. Itu kayak pos jaga gitu, setiap resort ada. Gitu. Dan kebetulan di resort yang aku tempatin itu di sana juga ada beberapa gajah yang udah jinak. Gajah jinak itu datang dari Waikambas, didatengin dari Waikambas untuk bantu ngontrol gajah-gajah liar yang suka masuk ke pemukiman warga. Nah, di situ kita juga ikut patroli, sempat ikut patroli bareng gajah-gajah itu. Kita juga bantu pawang, kan di situ ada pawangnya. Kita bantu ngurus gajah-gajah yang jinak itu. Untuk patroli gajah biasanya malam dia. Karena gajah-gajah liar itu masuk ke pemukiman warga biasanya malam. Berarti memang di tempatmu sendiri tuh ada gajah jinak yang didatangin langsung dari Waikambas untuk patroli buat gajah-gajah liar. Iya benar. Jadi berarti sebenarnya gajah liar itu takut dengan gajah jinaknya itu kah? Iya, karena gajah jinak tuh biasanya dia lebih gede gitu loh. Ada satu gajah yang emang dia agak lebih liar ya dari yang lain, dan itu jadi kayak ketuanya gitu untuk ngendaliin yang gajah-gajah liarnya. Baiklah. Dan selama patroli itu kamu apa sih yang kamu rasain selama itu? Kayak takutnya menegangkan, padahal itu malam dan menelusuri hutan ya. Dan itu benar-benar literally hutan gitu kan? Kalau misalnya kita bawa gajah jinak sih kita nggak nyampe masuk hutan ya. Kita cuma di daerah pemukiman deket-deket situ aja. Karena bahaya juga, karena gajah-gajah jinak itu nggak biasa untuk tinggal di hutan. Karena mereka dari lahir udah di Waikambas, udah di yang tempat istilahnya udah diurus lah ya dari kecil. Beda dengan kalau misal gajah liar. Selain apa nih? Selain kamu juga bencengkrama istilahnya dengan gajah kan pastinya. Dan itu kamu temuin apa lagi sih di sana?
Kalau gajah itu kan tadi gajah jinak ya? Gajah jinak yang ditemuin ya. Kalau misalnya kan kita sempat dikirim ke salah satu lokasi research dari WCS di namanya Waicanguk nama daerahnya. Itu kalau misalnya dari pemukiman warga sekitar jalan kaki 2 jam. Masuk ke dalam hutan. Jadi kita posisinya di Waicanguk Research Station namanya. Bisa di googling sendiri sama teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut. Biasanya anak-anak kehutanan banyak sih yang penelitian sama pihak WCS. Pihak WCS itu kerjasama sama pihak TNBBS dan dan kami, saya dan teman-teman dapat kehormatan untuk mengunjungi Waicanguk karena agak sedikit repot ya kalau ke Waicanguk. Oh, untuk apa? Repotnya untuk perizinannya. Perizinan, Terus kalau di Waicanguk lebih menarik karena dia bener-bener literally kita di dalam hutan. Kayak sinyal tuh nggak ada, sinyal nggak ada, listrik juga itu dari diesel gitu. Cuman ada malam, cuman jam 7 sampai jam 11. Sisanya habis itu nggak ada. Benar-benar mengalami mungkin masa zaman dulu banget ya, yang dari jam berapa. Biasanya main HP terus, gadgetan, IG, segala macam, TikTok. Tiba-tiba masuk dalam hutan kayak nggak ada apa-apa. Kalau di Waicanguk kita sempat ikut yang namanya survei rangkong. Survei rangkong itu kita kayak jalan nyusurin hutan itu sepanjang sekitar berapa kilo gitu ya. Setiap misalnya kita ngelihat ke atas pohon ada rangkong, kita catat, kita foto. Rangkong itu apa kalau misalnya teman-teman rangkong sini itu salah satu jenis burung. Boleh di searching juga, cantik loh. Favorit aku rangkong papan. Rangkong papan. Dan itu termasuk langka kah? Iya, termasuk dilindungi dia. Oke, termasuk dilindungi itu. Berarti di situ kamu meneliti burung rangkong itu. Kita kayak survei gitu. Emang itu rutinitas dari WCS-nya itu sendiri biar kita tahu populasi rangkong itu di situ ada berapa gitu. Gitu. Selain rangkong itu sendiri, tadi kan burung ya habitatnya. Apalagi sih yang kamu teliti, kayak apa yang kamu temukan di dalam Waicanguk itu? Kan selama survei rangkong tuh kita ini kan ya, jalan kan, pasti banyak lah yang ditemuin ya. Yang paling bikin kaget ya, apa itu? Kita nemuin jejak harimau. Kayak pertama itu kayak mikir loh, ini apa nih? Jejak harimau atau apa nih? Kita lihat lagi kan, diukur segala macam, kita catet. Ini harimau katanya kan. Kan kita di sana dapat pendamping. Orang yang lebih paham sama wilayah kan. Ternyata harimau. Maju lagi masih ada. Jadi jejak harimau tuh di jalur manusia biasa lewat gitu kan. Jadi kayak ini mau puter balik atau mau lanjut sampai kayak gitu lah, kita bingung ya. Sama mas, kita mau lanjut atau puter balik nih mas, kayak gitu. Lanjut aja kali ya katanya gitu. Ya udah deh. Entar kalau ada gimana mas? Ya lari kita. Gitu kan. Cuman ya udahlah, gambling aja, langsung lanjut aja karena udah di tengah-tengah perjalanan itu survei rangkong itu. Terus ya pastinya ketemu ular lah ya. Mungkin nggak ketemu ular di sana. Ularnya juga bermacam-macam ular kan? Macam-macam dong. Ada apa? Kobra ada? Enggak sih. Nggak tahu sih jenisnya ya. Karena di hutan kan kita nggak sempet nangkep, cuman menghindari aja. Tapi emang sempat lihat-lihat, ada ular di situ ya. Lihat-lihat ada ular. Selain itu ada apa lagi? Kayak tanaman yang benar-benar langka misalnya kamu temuin? Kalau tanaman di Waicanguk kita nggak fokus di situ ya. Kita pas ketemu tanaman tuh pas di pemerihan ketemu Rafflesia. Kalau di Canguk tuh lebih fokus ketemu hewan-hewan sih. Hewan-hewan aja ya. Habis itu aku sempat dengar kamu sempat ketemu beruang. Iya benar. Itu di mana itu? Di Waicanguk gitu. Di Waicanguk. Itu sama aja, lagi survei rangkong juga, kita lagi jalan tiba-tiba ada suara kayak ngegerem gitu kan. Langsung berhenti dong. Sedangkan kan kita berempat nih, 1 pendamping, 3 mahasiswa Unila. Kita orang ini kepisah. Aku sama temen aku perempuan di depan. Yang pendamping sama temen aku cowok di belakang agak jauh karena mereka masuk dulu ke samping untuk moto sarang rangkong. Terus kita orang kayak harus apa nih gitu kan. Diam digituin kan. Jadi kita orang ya diam aja. Habis itu nengok lagi suaranya dari mana. Make sure kalau misalnya itu nggak bakal nyerang kita kan. Setelah udah agak lama nunggu udah hening baru kita jalan lanjut. Jadi memang di
apa ya, daerah Wecangkang tuh benar-benar hutan yang kayak kamu tadi temuin jejak harimau, ada suara ngauman beruang juga, dan tadi temuin kamu juga peneliti burung langkong yang termasuk dilindungi ya berarti ya. Oke, berarti banyak-banyak jenis tanaman. Untuk aku penasaran selama di hutan, apakah kamu apa ya, selain itu ada nggak sih? Bentar, gue mau nanya apa ya? Tanaman yang bisa lo dimakan. Lo pernah nggak makan? Nggak pernah makan. Gila, di Sangguk enak banget, dapet snack segala macam, ada yang masakin. Oke, berarti emang di Wecangkuk itu emang itu jadi satu buat stasiun untuk penelitian. Oh, oke. Itu jadi satu sama yang di Bukit Barisan Selatan selama sebulan itu atau jadi beda? Satu. Jadi satu. Berarti emang sebulan itu ada di Bukit Barisan Selatan dan Wecangkuk itu. Iya. Oke. Tapi di Wecangkuk itu untuk kesediaan kebutuhan sehari-hari udah ada ya, udah lengkap ya. Oke. Itu di Wecangkuk sendiri berapa minggu? Cuman sekitar seminggu sih. Cuma seminggu. Tapi emang lebih asiknya di Wecangkuk itu. Asik parah. Kita orang diajarin manjat. Karena di situ juga selain kita orang pas itu ya, pas masanya kita orang di sana itu pas banget ada juga modifikasi sarang rangkong. Oh, oke. Jadi rangkong tuh punya paru berat, terus dia tuh gede badannya. Jadi tuh dia tuh kalau misalnya hinggap harus ada kayak apa ya, cagaan gitu loh. Apa sih bahasa Indonesia yang dan ranting gitu ya? Iya. Ranting. Misalnya bolong gitu ya, pohon bolong. Dia nggak bisa nempatin itu kalau nggak ada tempat dia untuk bertengger ya. Jadi orang-orang di Canguk tuh bikin modifikasi sarang yang udah ada, yang udah pernah ditinggalin, ditambahin kayak kayu gitu loh di luarnya supaya bisa jadi tempat bertengger. Nah itu kan perlu manjat pohon tuh 30 meter, 40 meter gitu kan. Penasaran kita orang, pengen minta ajarin. Jadi belajarin. Jadi kamu sendiri juga manjat dong? Manjat, nyoba. Bisa alhamdulillah. Bisa. Tanpa bantuan tali menarik? Iya, dibantuin lah. Monyet kali ya. Manual gitu gue. Gila lu. Oke, gila lu. Ya kan kirain kayak bisa. Enggak dong, ada alatnya. Harus safety tetap. Oke, safety first. Oke, betul. Jadi harus safety first juga ya. Selama di hutan itu kayak menyusuri kayak sungai, kayak apa gitu kan? Iya, menurut kita di hutan tuh safety ya, pakai boots yang setinggi dengkul gitu. Oke. Ya, karena untuk sampai ke seberang tuh emang harus ngelewatin sungai yang lumayan dalam. Nggak jarang loh, udah pakai boots segini tuh tetap masuk. Oh, jadi jalan tuh basah semua ini tuh. Jadi tetap aja nggak ngefek ya. Iya, tapi ya tetap harus pakai safety ya. Iya, takutnya kan apa ada kesabet apa. Karena di sana masih banyak kayak lintah ya. Bukan apa sih? Pacet mah ada. Pacet ya, pacet. Terus kita juga di sana tuh ada apa namanya? Apa sih yang tajam-tajam? Apa namanya tuh? Apa ya? Bukan kaktus, bukan. Apa yang tajam-tajam? Apa ya namanya? Ada, dia tajam gitu. Ininya berduri gitu ya? Iya, benar-benar. Apa ya? Oh, rotan. Rotan kan aslinya itu, rotan tuh aslinya ada duri-durinya gitu loh kalau di pohon. Oh, kalau di itunya aslinya dia hujan lagi. Oh iya. Ya habitatnya dia tajam-tajam. Dan itu tuh kita kalau misalnya nyusurin terus bawa golok. Buat menebas gitu ya. Oke. Kan takut kena. Itu selama aku juga pengen bahas tentang yang safety yang kamu pakai ya. Selain boots, apalagi? Kayak, jadi kan berarti emang nggak, kita masuk hutan sama sultan gitu aja kan nggak mungkin kan ya, nggak bisa, harus ada safety-nya kan. Ya, apa itu? Yang pasti ransel ya buat barang-barang kayak minuman. Oke. Apa, binokuler, kamera, pakai juga baju lapangan. Karena baju lapangan kan emang agak tebal gitu ya. Jadi kalau itu kena itu aman. Oke, baiklah. Di situ emang kamu menjadi survival abis. Jadi selama apalagi di Wecangkuk itu seminggu yang benar-benar kamu ngerasain aura-aura jiwa kehutanannya. Itu part paling seru di praktek umum itu ya di Canguk itu. Berarti di Canguk cuman berapa orang tadi? Cuman bertiga. Ya. Dari bersebelas yang di Bukit Barisan Selatan. Di Bukit Barisan Selatan tuh resortnya banyak, jadi kita bersebelas tuh disebar di beberapa resort gitu. Dan kamu pilihnya di resort di Wecangkuk itu? Dapatnya di Pemerihan Wecangkuk. Jadi asik banget ya. Ini benar-benar emang kamu survival, bukan minta izin.
per kelompoknya memang pemilihnya tuh di sana berarti ya? Dipilihin dari orang Bukit Barisannya. Oh, dipilihin dari Bukit Barisan. Dibagi sama pihak Bukit Barisannya. Dan kamu di Waisangut itu. Keren ya? Iya, benar. Terus apalagi mungkin pengalaman selama apa ya yang bisa dibagikan? Oh, rasanya kayak gini ya menjadi apa namanya seorang mahasiswa kehutanan yang kita bisa langsung terjun di hutannya langsung seperti itu. Mungkin karena tadi yang kamu bilang teman-teman angkatanmu juga ada dari kedinasan segala macam. Tapi kan sini bahasnya tentang ini seorang Nadia yang langsung terjun ke hutannya gitu. Jadi apa tuh yang bikin apa ya? Rasanya mantap. Dulu di awal masuk ke hutanan tuh kayak apa ini tuh? Kenapa sih kayak gitu? Kok kayak gini gitu? Kayak ya? kaget iyalah karena nggak expect ya tadinya milih kehutanan tuh dipikirnya tuh nggak ada hitungan. Ternyata kita ngitung umur pohon kita hitung, tinggi besarnya pohon kita hitung, ternyata banyak hitungannya. Tapi kan itu di awal kan kita masih materi. Terus makin ke atas kan kita ada namanya praktikum kan. Kadang kita praktikum juga tetap ke lapangan. Kayak ada namanya mata kuliah inventarisasi hutan. Kebetulan angkatan aku kemarin inventarisasi hutannya ke Rempong Damar di Krui. Itu Rempong Damar, daerah Rempong Damar. Di Krui itu ngapain inventarisasi hutan? Iya, inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan itu ngapain? Ya kita ngitung gitu. Ngitung apa kayak diameter pohon, tingginya gitu. Memang khusus di sana untuk ngitung itu. Oke. Selain itu berarti praktiknya bareng-bareng di Krui daerah pesisir berarti ya? Pesisir barat tetap ya. Jadi emang selain kuliah bisa nyambi jalan-jalan juga. Iya, nyambi traveling sedikit healing bahasa sekarang namanya suka healing. Traveling boleh masuk ke hutanan bisa dicoba. Oh iya, karena jadi survival juga ya. Iya, benar. Iya, yang jiwa-jiwa petualang, yang pengen biar nggak ke mall terus. Iya, biar nggak hidupnya di kota terus ya. Iya, benar. Anak kota ya. Biar setengah-setengah lah istilahnya kayak kita seimbang ya. Iya, biar balance hidupan kan anak kehutanan punya slogan Jaya di rimba, wibawa di kota. Aduh. Oh, itu slogan anak kehutanan. Anak kehutanan yang Unila sendiri atau yang semua dong. Semua Jaya Indonesia. Apa? Jaya di rimba, wibawa di kota. Oh, oke. Keren tuh slogannya. Jadi di hutan berjaya, di kota berwibawa. Iya, benar. Maksudnya di hutan ya kita bisa hidup, tapi di kota nggak malu-maluin lah gitu. Istilahnya bisa survive juga lah ya di kota dan di hutan dua-duanya. Aku dengar-dengar juga kamu ini ikut relawan ya di luar. Jadi emang aktif juga di dalam juga, apa aktif di dalam, di luar juga aktif, apa keduanya balance atau hanya salah satu aja? Balance sih. Selain kuliah juga aku ikut beberapa komunitas-komunitas di Lampung. Oke, bisa. Apa tuh komunitas yang diikutin di Geludin sekarang? Apakah dulu pengalaman atau yang sampai sekarang masih gitu? Sampai sekarang masih sih. Ada komunitas 1000 pohon sama komunitas Jendela Lampung. Oke, 1000 pohon itu berarti memang sesuai dengan jurusannya ya berarti ya? Bener. Fokus kita ke menanam ke pohon, lingkungan. Oke, biar hutannya tetap terjaga kayak nanam pohon gitu ya, melestarikan alam istilahnya ya. Oke. Kalau yang di Jendela Lampung itu ngapain tuh kamu? Kalau Jendela Lampung fokusnya ke literasi anak ya. Oke. Kita kayak ngajar anak-anak gitu. Itu setiap minggu atau kayak gimana? Kegiatannya setiap minggu. Kegiatannya mingguan, emang udah terjadwal setiap hari Minggu. Oke, untuk anak-anaknya itu sekolah, basicnya sekolah, apa memang putus sekolah kalian ajarin atau bagaimana? Basicnya anak-anak sekolahan mereka yang tinggal di daerah Bakung, Teluk, ada daerah Bandar Lampung. Oke, berarti emang ngajarin anak-anak ya? Ya, di situ ngajarin literasi anak memang. Literasi anak. Berarti kalau berarti buka ini juga dong, buku apa namanya? Ngasih buku. Kalau mau ngasih donasi buku, ya. Open donasi. Ya, open donasi juga berarti di Jendela Lampung ya. Terus bisa cek Instagramnya langsung di @jendela Lampung. Oke. Di Jendela Jogja juga ada ya? Ada, Jogja juga ada jendela loh. Jadi itu juga memang khusus di literasi anak. SD, basicnya ke SD ya berarti? SD sampai SMA? Ada. Oh, ada juga SD sampai SMA. Oke.
Sampai sekarang masih yang mana tuh 1000 pohon dan Jendela Lampung? Dua-duanya masih, dua-duanya. Dua-duanya masih. Kalau yang di 1000 pohon kegiatan apa sih yang udah kamu lakukan kayak ikut di organisasi itu gitu? Ya, itu. nanam, terus kita juga sempat bagi-bagi tanaman sama masyarakat di daerah Panjang. Oh, Panjang. Aku dengar-dengar kamu juga buat buku nih ya di Unila sendiri. Ya, kebetulan buku yang aku bikin tuh relate sama skripsi aku. Jadi aku bikin skripsi sekaligus nyambi bikin buku sama dosen aku sama teman satu tim aku. Oke, skripsinya tentang apa sih? Tentang herpetofauna. BTW apa itu? Fauna itu hewan melata yang di dalamnya terdapat kayak reptil sama amfibi. Kalau reptil tahu sendiri, tahu lah kita ya reptil apa. Reptil, oke. Terus amfibi itu ya sejenis kayak katak, kodok gitu. Terus kadal, cicak tuh amfibi dia. Oh, masuknya amfibi kalau cicak. Reptil. Cicak tuh reptil. Oke. Dirawat jadi cicak masuknya ke reptil. Oke. Di situ kamu skripsi dan buat buku. Iya, buat buku. Buat buku tentang itu herpetofauna itu bersama kalau dosen. Kalau bukunya cuma tentang amfibi aja, kayak biodiversitas amfibi di Lampung. Studi kasusnya itu ada di Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Barat, sama Bandar Lampung. Jadi penelitiannya ada di beberapa tempat itu. Menarik sih, itu bersama dengan dosen. Sama teman-teman yang lain. Teman-teman. Oke, ada beberapa teman juga. Itu buku sendiri tuh nanti diterbitkan kepada siapa sih? Diterbitkan untuk umum, lebih ke kayak pengetahuan karena amfibi di Indonesia sendiri tuh masih kurang diminatin orang ya. Oh iya benar. Karena orang-orang anggapnya kayak amfibi tuh lebih ke jijik nggak sih? Karena aneh kan bentuknya, apalagi kayak kodok, katak gitu kan. Jadi karena masih sedikit, jadi kita buatlah buku itu ya supaya untuk lebih pengetahuan, lebih gampang ke untuk orang-orang selanjutnya yang siapa tahu pengen tahu tentang amfibi. Bagus sih. Jadi memang lebih biar pengetahuan tentang amfibinya juga lebih banyak meluas ya, luas. Jadi nggak cuman ternyata amfibi juga banyak loh jenis-jenisnya juga ya, nggak cuman katak dan kodok gitu. Untuk sekarang bukunya sendiri udah terbit apa belum sih? Kalau untuk terbitnya belum ya, tapi udah selesai kok, udah jadi. Tinggal ditunggu tanggal terbitnya. Oke. Kalau misalnya mau pesan juga bisa ya tentang amfibi itu. Jadi emang Naradia ini bukan hanya seorang alumni bukan hanya seorang alumni di Universitas Lampung jurusannya kehutanan, tapi juga dia buat buku juga bersama dosen dan teman-teman yang lain tentang amfibi ya. Benar. Itu juga karena merujuk dari skripsinya juga. Ya, karena relate sama skripsinya. Oke, jadi diajak juga jadi sama dosen waktu itu awalnya bikin buku. Siap. Jadi bermanfaat juga, nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga ya. Alhamdulillah. Jadi berguna juga hidup saya ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Bersyukurilah ya. Iya. Tapi menurutmu sendiri kan kamu tinggalnya di Lampung nih ya, di Sumatera, di Pulau Sumatera sendiri. Itu hutannya dan masih banyak dilestarikan kah? Masih terjaga juga kan hutannya di sana? Karena di sana juga kan kayak Kalimantan juga ya, hutannya juga banyak kan ya? Banyak, tapi lumayan banyak, tapi nggak sebanyak di Kalimantan sih. Oke. Tapi masih terjaga dan gimana tuh kalau orang-orangnya? Menurut data statistika sih ya terjaga ya, tapi kita nggak tahu kan di lapangannya. Oke, benar. Apa udah dirambah warga atau gimana, kita nggak tahu kan ya. Menurut kamu menjadi seorang mahasiswa kehutanan itu seperti apa? Pribadi sendiri, kayak mengasihkan. Kalau dari aku ya, memang awalnya tuh semua tuh harus struggle dulu ya, semua tuh butuh proses. Awalnya kayak, aduh susah banget nih gitu. Gue nggak ngerti ini pohon apa gitu. Karena kita kalau identifikasi pohon tuh dari dilihat kan. Jadi awalnya emang aku juga tuh struggle sama jurusan sendiri sama pelajaran dan tapi di akhir kayak enjoy karena ya itu tadi kita kuliah sambil wisata. Jadi kalau praktek lapangan tuh kita selalu anggapnya kayak anggap aja jalan-jalan gitu. Jadi emang di awal perlu struggle dulu, nanti di akhir pasti kita enjoy. Jadi kalau misalnya memang kita pengen di jurusan itu pasti kita bakal enjoy dengan jurusan yang kita minatin ya pastinya. Naradia, terima kasih banyak karena sudah menjadi narasumber hari ini dan bercerita tentang pengalamannya juga
yang tadi menelusuri hutan, habis itu karena menurutku itu tidak banyak mahasiswa yang langsung terjun ke hutan ya. Iya di jurusan, apalagi di jurusannya juga kehutanan sendiri. Dan di sini aku sangat-sangat terima kasih karena memang di Jogja ini selain liburan, ya di sini Jogja ngapain? Spesial untuk liburan aja. Oh, spesial buat dan liburan. Dan diundang sama kalian. Oke. Jadi buat memberi pengalaman ya. Jadi biar pada tahu nih kalau di kehutanan khususnya Naradia ini di Universitas Lampung tapi masuknya ke Fakultas Pertanian. Ya, Fakultas Pertanian dan jurusannya kehutanan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Naradia. Ada lagi yang satu deh yang pengen disampaikan untuk teman-teman, mungkin adik-adik di sini yang pengen masuk jurusan kehutanan, mungkin nggak cuma kehutanan Unila, dan di Indonesia juga jurusan kehutanan juga banyak ya gitu. Itu apa nih, adakah pesan-pesannya apa? Ya, enjoy it, you will love it, itu aja. Asik. Enjoy it, you will love it. Bener. Oke. Jadi sampai di sini dulu untuk obrolan kita di segmen duduk sini tadi bersama dengan Naradia dari Universitas Lampung jurusannya kehutanan. Dan jangan lupa untuk teman-teman sobat kampus dibagikan nanti di komen, siapa tahu kalian juga ingin jurusan apa sih atau kampus apa sih yang pengen kalian tahu tentang di Indonesia, khususnya kalau kita di Yogyakarta dulu ya gitu. Jadi jangan lupa di subscribe dan bagikan ke teman-teman semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi dan ketemu lagi.